Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Ananda Pratiwi dari kelas Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R04. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS. Nomor 1, beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP/IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. TCP/IP memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Lapisan keempat ada application layer, lalu transport layer, lalu internet layer, dan ada network access layer. Fungsi TCP/IP selain mengkoneksikan antara komputer satu dengan yang lainnya yaitu pertama, melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Keempat, melakukan remote execution. Dan yang kelima, melakukan fitur name server. TCP/IP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun, yang memungkinkan protokol ini dapat bergabung dengan banyak jaringan komputer. Yang kedua, dapat dijadikan alamat umum. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini memiliki alamat unik pada jaringan komputer global seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal. Dan karakteristik yang ketiga merupakan protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan secara terpisah dari perangkat keras komputer. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting merupakan teknik membagi jaringan atau network menjadi beberapa subjaringan atau subnetwork dengan jumlah anggota atau host yang lebih kecil. Untuk melakukan subnetting, perlu diperhatikan beberapa informasi seperti subnet mask dan kelas IP address yang digunakan. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh subnetting untuk kelas A. IP address 10.0.0.0 ini merupakan kelas A dengan subnet mask-nya 16. Berarti deret biner subnetnya adalah 1.1.1.1.1.1 titik 1. Nah, subnetting ini akan berpusat di 4 hal. Yang pertama ada jumlah subnet. Ini 2 pangkat X, dengan X ini adalah banyaknya bilangan biner 1 pada 3 oktet terakhir. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan 256 subnet. Lalu yang kedua, jumlah host per subnet. Dengan rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y ini merupakan banyaknya bilangan biner 0 pada 3 oktet terakhir.
Jadi sama dengan 2 pangkat 16 dikurangi 2 sama dengan 65.534 host. Lalu yang ketiga, blok subnet. Dengan rumus 256 dikurangi 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya nol, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang keempat ada alamat host dan broadcast yang valid. Lalu selanjutnya contoh subnetting kelas B dengan IP address 172.160.0 merupakan kelas B dengan subnet masknya /18. Berarti deret biner subnetnya 18 kali titik 1 2 kali dan 0 6 kali titik 0 8 kali. Untuk perhitungannya, jumlah subnet 2 pangkat X, yaitu X-nya adalah banyaknya bilangan biner 1 pada 2 oktet terakhir. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu yang kedua, jumlah host per subnet. Dengan rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, dengan Y-nya merupakan banyaknya bilangan biner 0 pada 2 oktet terakhir. Berarti 2 pangkat 14 dikurangi 2, 16.382 host. Lalu yang ketiga, blok subnet. (256) dikurangi 192 sama dengan 64. Berarti subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128 dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya (0, 64, 128, 192). Lalu untuk alamat host dan broadcast yang valid sebagai berikut.
Sekarang contoh subnetting kelas C dengan IP address 192.168.1.0 dan subnet mask yang diberikan adalah /26. Jika kita konversikan ke dalam bilangan biner, berarti memiliki deret bilangan 18 kali titik 18 kali titik 18 kali titik 12 kali dan 06 kali. Nah, lalu untuk perhitungannya, yang pertama ada jumlah subnet, yaitu 2 pangkat X, di mana X ini merupakan banyaknya angka biner 1 pada oktet terakhir subnet mask. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Lalu yang kedua, jumlah host per subnet. Sama dengan 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y ini adalah banyaknya bilangan biner 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Lalu blok subnet (256) dikurangi 192 sama dengan 64. Untuk subnet berikutnya, (64) ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah (0, 64, 128, 192). Dan untuk alamat host dan broadcast yang valid adalah sebagai berikut. Nomor 3, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristiknya. Cloud computing atau komputasi awan merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet kapanpun dan dimanapun. Hal ini akan menghemat biaya operasional dan juga menghemat waktu karena tidak memerlukan hard disk berkapasitas besar untuk menyimpan setiap file software. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, Gmail, dan Google Drive.
Menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST, terdapat 5 karakteristik agar suatu sistem dapat disebut sebagai cloud computing. Yaitu yang pertama ada on-demand self-service, yang berarti pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dengan pihak penyedia layanan. Contohnya, jika kita menggunakan Gmail, maka kita dapat menyimpan, memindahkan, menghapus email, dan sebagainya tanpa campur tangan dari pihak penyedia cloud. Karakteristik yang kedua, broad network access, yaitu akses jaringan yang luas dan dapat diakses oleh berbagai jenis perangkat, seperti smartphone, tablet, dan laptop. Contohnya Facebook Mobile yang memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone ataupun tablet dimanapun kita berada. Yang ketiga, resource pooling, yaitu cloud computing yang memungkinkan para pengguna yang terkoneksi dengannya untuk dapat menggunakan data secara bersamaan. Cloud computing ini memiliki sifat yang dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia, sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. Yang keempat, ada rapid elasticity, yaitu kapasitas layanan yang fleksibel tergantung kebutuhan penggunanya, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke business atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Lalu karakteristik yang terakhir ada master service, yaitu sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Jadi di sini sistem cloud harus bisa mengontrol dan mengoptimalkan research dengan memanfaatkan kemampuan metering atau pengukuran ataupun monitoring atau pemantauan terhadap penggunaan sumber daya. Misalnya Dropbox, kita bisa memantau space yang masih kosong ataupun space yang terpakai, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Nomor 4, beri penjelasan lengkap terkait proses routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Perangkat yang melakukan routing disebut router. Proses routing mengatur bagaimana sebuah paket data dikirim dari sebuah komputer yang merupakan anggota dari sebuah network, kemudian diteruskan melalui router ke router sehingga mencapai tujuannya, yaitu komputer lain yang berada di jaringan yang berbeda. Pada sebuah router biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melalui router. Agar routing dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama ada alamat tujuan atau destination address. Yang kedua ada mengenal sumber informasi. Yang ketiga ada menemukan rute. Yang keempat ada pemilihan rute. Dan yang kelima ada menjaga informasi routing. Untuk konsep dasar routing adalah sebagai berikut. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP/IP. Konsep routing adalah hal yang utama pada lapisan internet di jaringan TCP/IP. Hal ini dikarenakan pada lapisan internet terjadi proses pengalamatan. Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Datagram memiliki alamat tujuan paket data. Lalu IP memeriksa alamat ini untuk menyampaikan datagram dari device asal ke device tujuan. Jika alamat tujuan datagram tersebut terletak satu jaringan dengan device asal, maka datagram tersebut langsung disampaikan.
Tetapi jika alamat tujuan datagram tidak terdapat di jaringan yang sama, maka datagram akan disampaikan kepada router yang paling tepat. Berdasarkan konfigurasinya, jenis routing dibedakan menjadi 3, yaitu routing dinamis, routing statis, dan routing default. Yang pertama, routing dinamis, yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing table secara otomatis pada sebuah router. Cara kerja routing dinamis ini yaitu akan berjalan berdasarkan konfigurasi yang sudah dibuat oleh administrator. Lalu yang kedua ada routing statis, yaitu suatu proses routing untuk menambah rute di tabel routing di mana administrator menambahkan rute-rute tersebut secara manual. Karakteristik dari routing statis ini adalah tidak akan berubah kecuali administrator yang mengubahnya. Dan yang ketiga ada routing default, yaitu salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar atau local network. Sekian jawaban UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.